Shalom, jemaat Abalov yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Happy Sunday semua. Mungkin jemaat boleh lihat ke kiri kanannya. Boleh katakan Shalom. Biar kita juga membagikan damai sejahtera Tuhan di orang kiri kanan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang berbahagia, Bapak Ibu. Di mana kita juga bisa berada di tengah-tengah gereja ini. Di dalam segala situasi yang terjadi saat ini, kita masih bisa beribadah online maupun onsite ini. Semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terlebih hari ini Bapak Ibu, gereja kita Abalov Mandarin Service berulang tahun yang ke-16 tahun. Dan kita percaya Tuhan juga telah menyertai gereja kita sampai saat ini. Mari sebelum kita juga memulai ibadah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kasih setiamu ada. Dan Kau terus menyertai kami Tuhan, anak-anak-Mu ini. Hingga hari ini Tuhan, kami bisa ada di dalam gereja-Mu. Dan juga kami masih bisa beribadah Tuhan. Kau masih memberikan akses internet kepada kami yang di rumah juga masih dapat beribadah Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami ingin datang kepadamu Tuhan. Beribadah kepadamu. Kiranya Engkau yang terus meneliti Tuhan hati kami sehingga kami sungguh-sungguh datang Tuhan kepadamu. Engkau yang juga pimpin proses ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga ketika kami pulang di sini kami menjadi pribadi yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami juga berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang mungkin belum tiba, Engkau juga tibakan sehingga kami bisa bersama-sama untuk beribadah Tuhan kepadamu. Benar. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat, kita mengucap syukur walaupun sekali lagi di tengah situasi ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dan Tuhan memberikan akses. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan sukacita. Kita juga datang kepada Tuhan dengan hati kita dan kita bawa pujian syukur kepada Tuhan dan kita nyanyikan haleluya. Mazmur 146 ayat 1 berbunyi, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya, ni是永远的计划。Haleluya, haleluya，现来敬拜永远的计划。Haleluya。主荣耀降临，荣耀尊贵，能力显明归你。你是我的救主，我的救主，荣耀尊贵，能力显明归你。你是配的，你是配的，你是配的。我的敬拜，你是配得我们敬拜的神。哈利路亚，哈利路亚，现来敬拜永远的计划。哈利路亚。降临，荣耀尊贵，能力显明归你。你是我的救主，我的救主，荣耀尊贵，能力显明归你。你是配的，你是配的，你是配的。
是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜。你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜。你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜。你是配的，我们敬拜的神，我们要赞美你，我们要敬拜你，荣耀的君王。哈利路亚，哈利路亚，前来敬拜永远的君王。哈利路亚，哈利路亚，大显君高君荣耀降临，荣耀尊贵，能力天并归你，你是我的救主，我的救主，荣耀尊贵，能力天并归你，你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜。你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜。你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜。弟兄姐妹们，我们一起诵读《使徒信经》。使徒信经，我信上帝，全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣基督，是上帝的独生子，因圣灵感应，唯同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，钉在十字架上，受死，埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在生父的右边，将来必再降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Tibalah saatnya kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk juga mempersiapkan hati, pikiran kita supaya kita juga bisa fokus mendengarkan kebenaran firman. Dan Bapak Ibu, hari ini gereja kita berulang tahun yang ke-16 tahun, dan kita juga hari ini masih bisa melihat bahwa Tuhan terus menuntun selangkah demi selangkah perjalanan dari gereja kita, perjalanan dari kita jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian. Ni是我的主，请我走这一路，高山我的谷，都是你在保护，万人中唯独
祝福。一步又一步，写着恩典之路。你爱你手，向我紧紧抓住。一步又一步，写着盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。你是我的主，引我走这一路，高山过低谷，有着你在保护。人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。一步又一步，写着恩典之路。你爱你手，向我紧紧抓住。一步又一步，写着盼望之路。你爱你手，向我走这人生路。一步又一步，写着恩典之路。你爱你手，向我紧紧抓住。一步又一步，写着盼望着。Jemaat kami undang untuk berdiri. Ni ai ni so,向我走这人生路。你ai ni so. Kami mengundang Pak Sofian Jelu. Ni ai ni so,我走这人生路。Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar. Kami meninggikan-Mu, kami memuliakan-Mu Tuhan. Engkau Allah Raja, Juru Selamat kami. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Allah yang besar, yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat yang terbaik pagi ini. 16 tahun yang lalu Tuhan yang sudah juga memimpin kami dari kerinduan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Tuhan untuk juga bisa menjangkau orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin. Kami juga bisa merayakan tahun yang ke-16. Ini berkat anugerah yang sangat besar buat diri-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kami ini yang sudah dipanggil untuk juga dipulihkan dan kami juga diberkati. Dan saat ini kami juga dipakai Tuhan untuk juga bisa memberkati banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan untuk juga segala sesuatu yang baik yang Tuhan juga sudah berikan kepada kami. Karena apa yang kami terima juga pagi ini kami percaya akan juga membawa kami untuk kami juga bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk juga berkat-Mu. Apa yang sudah juga Engkau kerjakan lewat juga penyembahan kami ini. Di dalam nama Yesus
kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, semua kita ini percaya berkata amin. Tanpa terasa saudara, kita sudah memasuki tahun yang ke-16 ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh juga pemimpin penyembahan, bahwa juga saudara apa yang dimulai dari dulu yang namanya persekutuan doa rusak kalau tidak salah ya. Itu saudara kerinduan untuk juga bisa menjangkau daripada orang-orang yang berbahasa Mandarin. Dan hari ini ya kita bersyukur bahwa anak-anak muda sekarang sudah mulai ya mengambil bagian, dan kita percaya 16 tahun ini tidak mudah ya. Tetapi inilah yang dikatakan, kita lagi menuju kepada yang dikatakan bahwa kita sedang menjaga saudara pintu alam maut di dalam kota ini ya, supaya juga kita bisa menjadi berkat saudara ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan sedang menyempurnakan gerejanya saudara ya. Tuhan ingin menjadikan kita ini berkat saudara buat juga lingkungan kita. Dan saya percaya ini adalah proses yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita ya. Ada amin saudara ya. 16 tahun ini kalau memasuki 17 tahun berarti ini sudah mulai dewasa saudara ya ukurannya ya. Karena apa yang Tuhan juga sudah kerjakan, saya percaya ini bukan pekerjaan manusia ya, tetapi ini adalah pekerjaan yang Tuhan juga berikan kepada setiap kita ya. Mari saya persilakan, hari ini kita ingin supaya juga kembali lagi mengingat daripada tujuan ya. Kita mesti sadar siapa diri kita ini ya. Sebab saudara ada banyak orang yang gak tahu siapa dirinya sehingga juga hidupnya jadi sia-sia. Jadi juga semau gue, orang Jakarta bilang ya. Dan mereka-mereka ini jadi gak ngerti saudara tujuan hidupnya buat apa. Tetapi saudara, sebagaimana juga gereja yang Tuhan juga sudah bangun di tempat ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang Tuhan juga sudah sediakan ya. Slide berikutnya. Kita adalah katanya istimewa. Kita ini adalah orang yang istimewa di hadapan Kristus ya. Karena kenapa saudara? Karena kita adalah saksinya ya. Nah, kita baca dalam Yesaya pasal 43. Yesaya 43 saudara, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan gini. Kamu inilah saksi-saksiku. Jadi jelas ya. Ini bukan saya yang ngomong saudara, tetapi ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Demikianlah katanya firman Tuhan. Ini Tuhan sendiri yang berbicara ya. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti. Ya, ini kita ini adalah hamba-hamba Tuhan saudara. Ya, kita ini sejak kita sudah tidak lagi juga dikuasai dosa, kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Tuhan saudara. Ya, hamba kebenaran. Dan Tuhan yang sudah memilih kita. Ya, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15, 16 itu mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang sudah memilih kamu. Jadi kalau kita ini bisa dipilih Tuhan, itu adalah anugerah besar. Saudara ini adalah orang-orang yang memang istimewa. Dan Tuhan ingin memakai saudara, supaya saudara-saudara ini bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, berbicara tentang saksi ini saudara, ini penting. Ya, hakim atau juri saudara itu pasti akan menentukan saudara apa yang menjadi keputusan terdakwa saudara itu berdasarkan saksi-saksi. Ya, ada saksi yang menguatkan, ada saksi yang memberatkan saudara. Ya, karena untuk juga hal itu makanya kita ini juga adalah saksi Tuhan. Ya, begitu pentingnya, bahkan kalau juga saudara adalah saksi kunci saudara, itu diberikan perlindungan ya. Dari negara loh saudara. Ya, sedemikian juga saya percaya saudara sebagai juga saksi-saksi Tuhan. Tuhan ingin memakai saudara, keluarga saudara, usaha saudara. Dan apa yang saudara juga lakukan. Karena saudara adalah orang-orang yang istimewa. Nah, kita ini saudara kenapa gak bisa dipakai Tuhan? Karena kita gak merasa kita istimewa. Ya, oleh karena itu saya ingin supaya saudara sadar dirimu siapa. Ya, ada amin? Ya, jangan ada yang masih ada pikirannya di tempat tidur saudara. Ya, karena memang ini hujan melulu, adem-adem jadi enak saudara. Ya, kasur bantal guling itu anget bener saudara. Ya, tapi saudara mesti sadar siapa diri saudara? Saksi Kristus. Ya, dan Tuhan melakukan apa saja untuk pribadi saudara. Karena tadi yang saya katakan, karena saudara istimewa. Ya, dan dikatakan katanya,
Sekali lagi saya ulang ini, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya. Saudara hari ini mesti tahu dan saudara mesti percaya kepadaku katanya. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Ya, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada Allah lain lagi. Ya, jadi ingat baik-baik ini bahwa Tuhan di dunia ini cuma satu, saudara. Ya, nggak ada yang lain, nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Saudara jangan bingung lagi. Saudara juga bagaimana dengan yang lain. Pokoknya Tuhan ini sudah berbicara kepada kita bahwa Dia itu adalah satu-satunya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Nanti kita akan baca itu juga. Ya, nah ini ayat yang ke-11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yakin ya? Mulai hari ini saudara jangan cari lagi orang pintar yang tidak pintar itu loh saudara. Ya, karena memang juga semua orang itu juga kalau memang juga katanya juga orang hebat segala macam itu semua mati juga saudara. Ya. Tetapi kita ini memiliki Tuhan yang luar biasa. Memang Dia sudah disalibkan dan mati, tapi 3 hari Dia bangkit. Bukti sejarah itu sudah membuktikan semuanya. Ya, dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi katanya, Tuhan yakinkan diri saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah ini. Ini adalah juru selamat. Ya, kita juga. Ya, akulah yang memberitahukan, yang menyelamatkan dan mengabarkan. Bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, saudara yakini, dasari daripada juga semua imanmu dengan hal ini. Nah untuk hal ini saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sama yang tadi saya katakan, saudara kita perlu sebelum kita juga dipakai Tuhan, Tuhan ini ingin ciptakan yang baru. Karena Tuhan gak mau pakai yang barang yang sudah dipakai orang. Ya. Jadi saudara, kita dulu pernah hidup sia-sia, kita pernah hidup di dalam kegelapan, dan Tuhan mau supaya kita ini diciptakan baru. Bagaimana caranya katanya? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kelahiran baru itu akan terjadi. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu juga kepada guru saudara. Salah satu guru yang bernama Nikodemus. Dan dia gak ngerti saudara. Ya, kalau apakah saya mesti masuk ke rahim ibunya lagi? Tidak, ini bicara tentang kelahiran baru. Dan firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus, ya, kita perlu untuk diciptakan. Slide berikutnya, kita diciptakan baru di dalam Kristus, saudara. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Baca sama-sama dengan saya. Ia adalah ciptaan baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang saudara mesti ngerti di dalam pikiran saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya kita mesti mengharapkan sesuatu yang baru. Ya, karena semua saudara di dunia ini senang sesuatu yang baru. Saudara juga tahu yang namanya itu apa itu? Ada sepatu olahraga yang harganya bisa miliaran saudara. Ya karena memang special edition. Ya, dan memang itu orang senang cari. Ya, bahkan sekarang ini menjadi komoditi saudara. Jadi anak muda sekarang ini saudara, dia juga beli sepatu mahal-mahal saudara, dan dia jual lagi saudara. Ya, kalau ada lagi yang mau juga ambil, dia jual lagi yang lebih tinggi saudara. Haleluya. Ya, nah saudara kekasih, kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini yang saudara mesti ngerti. Setiap hari saudara rubah pikiranmu. Supaya saudara jangan lagi hidup di dalam manusia lama saudara. Supaya saudara juga bisa hidup dalam manusia yang baru. Kenapa? Karena tadi loh. Karena Tuhan ingin jadikan saudara dan saya ini adalah saksi-saksinya. Di dunia ini saudara sebelum juga kedatangan Tuhan Yesus. Yang dia juga adalah sebagai hakim nanti dia akan datang saudara. Ya, dan saya percaya saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita yang diberikan kesempatan untuk kita juga bisa bersaksi kepada dunia ini sebelum kedatangan Tuhan. Karena saudara dan saya, kita ini adalah saksi kunci. Nanti yang saya kasih tahu. Lebih jauh daripada itu, engkau bukan saja diciptakan baru saudara. Lewat apa? Baptisan saudara, itu salah satunya. Ya,
Itu baptisan, ya walaupun juga kami registrasikan di dalam juga gereja. Supaya juga saudara juga punya komitmen. Jadi saudara tahu di rumahnya mana saudara ya. Supaya juga jangan salah. Ya saudara kekasih, saudara punya rumah. Nah rumahnya itu di mana? Yaitu dicatatkan di kami. Ya itu juga adalah urusan dengan pemerintahan saudara ya, kekasih dalam Tuhan Yesus. Apalagi kalau nanti kalau saudara mau menikah itu penting. Ya saudara baptisannya mana, anggota gerejanya mana ya. Saudara ini penting ya. Tetapi saudara di dalam Tuhan Yesus, saudara dibaptiskan itu saudara untuk supaya saudara bisa menjadi anggota tubuh Kristus. Nah banyak orang saudara ini enggak bertumbuh ya, enggak bertumbuh saudara di dalam iman percayanya. Karena mereka enggak pernah merasa bahwa jemaat ini adalah rumah dia. Nah ini problemnya loh saudara. Ya makanya kalau saudara datang di tempat ini hanya sebagai juga orang asing, nah itu masalah saudara. Karena firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua saudara, ayat yang ke-19, 20, 21 itu mengatakan dengan sangat jelas sekali bahwa juga ya saudara enggak boleh katanya juga saudara datang saudara seperti orang asing. Tapi saudara mesti jadi apa katanya? Ya, anggota kerajaan Allah, anggota keluarga Allah, ya, kawan sewarga dan anggota kerajaan Allah. Nah, baru saudara bisa dibangun. Ya, makanya saudara kekasih kita punya komunitas, ada komunitas kecil. Karena juga tadi yang saya bilang 16 tahun itu dimulai dari persekutuan doa, komunitas yang kecil. Jadi ini memang sudah cikal bakalnya itu juga sudah gereja sel gitu loh saudara. Ya jadi kita mesti mulai dari gereja yang kecil-kecil ini loh. Kekuatan kita. Minggu ini adalah celebration kita. Mestinya saudara dari komunitas-komunitas yang ada saudara mesti juga menyaksikan gitu loh. Untuk menguatkan saudara-saudara kita. Haleluya. Ada amin. Ya, supaya perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sedang sediakan ini bisa dinyatakan ke dalam diri saudara, ya. Ini yang Tuhan nyatakan, ya. Coba Yesaya 43 ayat yang pertama. Nah, untuk ini perlu dipersiapkan saudara, perlu ada proses. Ya. Haleluya. Sama aja lah kayak waktu saudara juga pacaran, gitu kan? Pertama kan suka. Siapa ini wanita? Siapa ini laki-laki, gitu kan? Cuman suka kan? Tapi masa cuma suka-suka doang, ya? Kan saudara mesti beranjak dong. Kenalah bapaknya siapa, kenalah juga ibunya siapa, kenalah keluarganya siapa, kenalah ke neneknya siapa, gitu kan? Karena kan nanti kita mau menikah. Ya, saudara mesti belajar untuk masuk. Nah, sedemikian juga kita saudara, dalam proses inilah Tuhan ingin bentuk kita. Nah, proses itu dibentuk lewat apa? Komunitas yang ada. Nah, saya percaya ini tempat kita bertumbuh, tidak ada lain saudara. Saudara mesti masuk dalam komunitas, ya. Kalau saudara juga belum ada, cari tahu, ya. Sama juga sekretariat di sini, ya. Tanya di mana yang saudara juga yang bisa dekat, yang di mana saudara juga bisa dibentuk, ya, sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena di tempat komunitas disitulah saudara apa yang menjadi apa orang bilang ini karunia saudara, panggilan saudara di dalam juga saudara untuk melayani, panggilan saudara juga untuk juga punya sukacita tatkala engkau memberi, tatkala juga engkau juga punya perhatian, ada kemurahan hati kepada orang lain, untuk juga memimpin orang lain, ada sukacitanya. Nah saudara disitulah, di komunitas itulah saudara mesti kembangkan. Haleluya. Haleluya. Ingat loh saudara. Semua talenta itu mesti saudara pertanggungjawabkan loh. Ya, sebab nanti di akhir zaman juga saudara dikatakan katanya Tuhan akan bertanya lagi. Apakah juga talenta yang Tuhan beri, ya karunia yang Tuhan beri itu engkau sudah memultiplikasikan. Artinya saudara sudah gunakan dengan baik, ya, dan benar, ya. Ini yang Tuhan minta. Yesaya 43 ayat 1 mengatakan dengan sangat jelas. Jadi ini proses pembentukan kita itu di dalam komunitas, ya. Tuhan Yesus juga disalib, masa dia nyalipin diri sendiri? Enggak mungkin, ya. Ada orang lain yang menyalibkan dia. Ya, kadang-kadang kita juga perlu untuk melewati proses ini. Ini adalah proses di mana manusia lama kita mati, manusia baru kita hidup, ya. Ini yang Tuhan kerjakan. Yesaya 43 ayat 1 mengatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, dengar ya baik-baik. Hai Yakub, yang membentuk engkau.
Hai Israel. Saudara jangan berpikir bahwa ini ada 2 orang. Enggak, 1 orang. Dulu namanya Yakub. Tapi saudara karena dia ini ada dosa keturunan. Karena Abraham pernah nipu. Saudara karena dia takut. Ya, di dalam satu negara dalam masa kelaparan itu, saudara karena juga istrinya cantik, jadi dia bohong kepada raja ya di dalam kerajaan itu. Ya, dan saudara kekasih dalam Kristus, lalu dikatakan katanya raja itu dibukakan karena Tuhan gak mau untuk Abraham bohong. Ya, jadi segala sesuatu ini gak ada bohong kecil, bohong abu-abu, bohong enggak. Bohong itu bohong. Dusta itu tidak baik saudara. Dan dusta itu bisa berkepanjangan. Nah inilah saudara yang gak pernah diselesaikan sama Abraham. Lalu terjadi lagi sama Ishak. Ishak juga melakukan hal yang sama karena juga dia lihat bapaknya berdusta saudara. Ya. Dan saudara bukan saja itu. Tapi juga saudara Ishak melahirkan Yakub. Nah Yakub ini juga saudara jadi kena getahnya orang bilang. Ya, dari dosa-dosa generasi ini. Ya makanya saudara, kenapa kita perlu dibaptis? Supaya juga hidup lama kita mesti putus saudara. Supaya jangan kutuk-kutuk dari turun-temurun itu berkuasa dalam diri kita. Hanya di dalam Yesuslah ada kebebasan, ada kemerdekaan. Ya Yohanes pasal 8, 36 mengatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu merdeka dengan sesungguhnya. Tidak ada saudara di dalam dunia ini, saudara yang bisa begitu luar biasa saudara. Tatkala engkau lahir baru di dalam Tuhan, engkau bisa merasa bebas. Haleluya. Makanya banyak orang saudara, tatkala dibaptis, lalu ditanya katanya, bagaimana perasaan kamu? Waduh, sukacitanya luar biasa. Haleluya. Ada amin saudara. Ya, itu tanda kelahiran baru. Jadi dalam prosesnya saudara, Yakub diubahkan ya menjadi Israel. Kapan itu? Dia waktu itu saudara karena udah gak tahan lagi. Karena hidup dalam kedustaan, kebohongan itu gak enak saudara. Ya. Dan waktu dia udah gak tahan lagi. Dia ketemu dengan malaikat Tuhan di sungai Yabok itu dia katakan, tolong berkati saya. Supaya juga saya diberkati. Ubah nama saya. Saya gak mau lagi hidup. Nah untuk ini saudara, nama itu adalah ciri pribadi saudara. Haleluya. Ada amin? Ya, itu nama adalah ciri pribadi. Setiap kali engkau dipanggil namamu, maka itu engkau harus ingat tujuan hidupmu. Makanya saudara, dia minta untuk diganti dari Yakub menjadi Israel. Israel itu adalah artinya, kalau Yakub itu artinya penipu, kalau juga Israel itu artinya pangeran Allah. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus sangat luar biasa. Ya. Dikatakan katanya. Sehingga saudara nubuatan ini mengatakan. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Penebusan itu mengubah hidupmu. Haleluya. Yang tadi lahir baru. Ada proses. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Engkau bukan saja juga kepunyaan daripada istrimu atau suamimu. Atau juga keluargamu, tetapi engkau adalah kepunyaan Allah. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Ini berkat yang Tuhan ingin sediakan. Dan untuk itu saudara, makanya saudara, dengan kekuatan kita gak bisa. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, terlebih baik aku pergi kepada Bapa. Supaya juga roh penolong itu akan menolong kamu. Supaya kamu juga katanya bisa untuk menggenapi seluruh kebenaran firman Tuhan. Seluruh apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sehingga kita ini bisa melakukannya. Nah ini yang Tuhan minta. Makanya di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 itu mengatakan katanya mereka mesti tunggu di Yerusalem. Ya sampai kuasa dari tempat yang maha tinggi ini turun ke atas mereka. Nah disitulah kuasa Tuhan nyata. Ya sehingga mereka ini saudara begitu beraninya saudara. Ya berani bersaksi saudara. Tentang kebesaran Tuhan. Berani bersaksi tentang apa yang mereka juga alami selama juga bersama-sama dengan Tuhan. Iman mereka ini begitu luar biasa. Dan saya percaya orang-orang saudara yang sudah menerima kuasa dari Roh Kudus ini. Ada kerinduan untuk juga memenangkan jiwa. Pasti itu saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Seperti saya saudara, pada waktu juga mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara, saya melihat orang itu, aduh kasihan sekali. Ini orang kalau juga udah susah, nanti juga dia nggak dengar firman Tuhan, lalu juga mati. Lalu saudara juga dia ini nanti masuk neraka, lebih susah lagi saudara. Ya, makanya kita ini adalah saksi-saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi katanya kamu akan menerima kuasa. Kapan kita menerima kuasa saudara? Menurut ayat ini. Dikatakan kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya percaya saudara, ini bukan main-main. Saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan juga mengerjakan ini dengan sangat luar biasa. Ya, sekali lagi saya ingin saksikan. Juga mungkin saya pernah bersaksi juga di sini, tapi saya ingin mengingatkan saudara bahwa Tuhan tuh nggak pernah main-main. Ya, ada satu dulu staf bagian kebersihan kami saudara. Dia biasa bersihin toilet segala macam karena semua orang yang ada bekerja itu ya karena memang mereka pendidikannya terbatas. Jadi saudara cuma hanya SMA. Lalu saudara juga ya pokoknya yang penting kita kerja aja dah Bapak katanya. Tolongin saya. Nah, saudara ada namanya Jack Bulan saudara. Ya, dia Jack Bulan almarhum ini sudah saudara, dia sudah dipanggil Tuhan, ya. Tapi dulu saudara dia hanya bersih-bersih saudara, ya. Dan kita biasanya kalau juga siang sebelum makan kita ada persekutuan setengah jam 30 menit sebelum mereka makan siang, lalu saudara kita ajarkan nilai-nilai tentang kerajaan Allah, ya. Nah salah satu juga saudara daripada teman-temannya ini saudara yang dipakai Tuhan. Ini menyampaikan pesan Tuhan, dia bilang, Jack, satu hari kelak Tuhan mau pakai kamu untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dia liatin, dia bilang, kamu ini nyindir saya ya katanya. Boro-boro jadi bangsa-bangsa, bahasa Inggris saja saya nggak bisa katanya. Kamu tuh jangan main loh katanya. Kalau apa katanya mau ngenyek orang apa ini, mengolok orang gitu. Ya jangan begitu caranya. Enggak katanya. Saya merasa ini Tuhan yang ngomong katanya. Udah itu dicatat ya. Temannya bilang lo catat makanya. Ya siapa tahu nanti satu hari kelak lo ini digenapi lo. Teman yang lain ngomong begitu ya. Jangan anggap enteng lo buat. Itu firman Tuhan ngomong begitu katanya. Ya ada yang ingetin. Dia catat saudara. Dan saudara tahu dia naik dari juga ini jadi kepala regu. Dari kepala regu dia jadi kepala lantai. Kepala lantai saudara. Dia jadi satpam ya. Lalu saudara dia minta izin kepada kami untuk jika dia bisa merintis pekerjaan lah untuk yang lebih baik buat hidup dia. Oh nggak apa-apa kita bilang. Ya kalau kamu memang juga tahu itu nggak apa-apa silakan. Nah lalu saudara dia karena punya keahlian talenta saudara bikin sasando. Ya sasando itu adalah alat musik khusus saudara dari Kupang ya dari NTT Timor. Yaitu dibuat dari pandan atau apa gitu loh saudara. Dia bisa buat dari yang asli yang bisa dimainkan sama yang paling kecil saudara yang sebagai souvenir. Ya, nah itu luar biasa. Nah saudara tahu lewat itulah saudara dia masuk di yang namanya Duta Kesenian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya dan kedutaan itu saudara selalu mengundang dia. Ya. Untuk juga main di Wina, main di Belanda, main di mana di Jerman, saudara. Tatkala ada eksibisi untuk juga perdagangan Indonesia, itu dia selalu. Nah, saudara, makanya jangan main-main sama Tuhan. Haleluya. Ada amin? Enggak ada. Dia enggak ada gelarnya, saudara. Ya, dan sempat saudara dia diteguhkan sekali. Waktu dia main di Belanda katanya ada seorang ibu ya sama bapak ini. Dia datangin dia bilang, kamu ini orang Kristen ya? Oh iya katanya. Kok bapak tahu? Iya habis kamu main lagunya Amazing Grace katanya. Ya itu kamu main saya seperti kayak di dunia yang lain katanya ya. Semua beban saya enteng sekali. Aduh dia bilang terima kasih Pak ya. Bapak ini dari mana? Saya juga dari Indonesia katanya. Karena saya lihat kamu ini ya. Saudara jangan main-main sama Tuhan. Ada amin? Ada amin? Saya juga pernah saksikan di sini. Ya saya punya kakak sepupu
itu adalah orang-orang yang dulu juga pernah waktu kami mulai di Mangga Besar, saudara ya. Di rumah saya, karena Abah Love ini kan dimulai dari rumah saya. 4 orang, nah itu dia salah satunya ya. Kakak sepupu saya, adik saya, sama ada satu teman saya, saudara. Satu gereja, yang gerejanya ini dia dari gereja Isa Al-Masih ya. Namanya Yahya. Saya panggil si Oong ya. Nah, tapi apa yang terjadi kepada juga Handi ini sangat luar biasa, saudara. Waktu syukuran kami di mana gedung yang ada di Peluit itu, saudara, diresmikan, dia hadir. Saya minta hadir karena ini bicara tentang sejarah. Saya bilang, boleh gak sedikit kamu bersaksi bagaimana juga kita dulu mulai. Nah, saudara, pada kesempatan itu lalu di acara Ramatama itu dia bilang katanya, "Aduh, kamu bersyukur ya dapat gedung kayak gini." Ini mah semua anugerah Tuhan. Ya, saya bilang, Ko Handi ya. Tapi Tuhan juga bisa pakai. Iya. Ya, kita ini belum ada tempatnya. Karena kita sekarang juga ada ini lagi masalah katanya. Karena yang nyewain itu tempat ibadah kami itu sekarang mereka mau jual gitu loh. Nah, ditawarkan kepada kita dulu. Berani gak katanya juga kita beli. Wah, kita ini memang udah kumpul-kumpul duit tapi belum nyampe gitu loh 400. Saya bilang, yakinlah kalau Tuhan juga bisa juga memakai diri kita untuk hal-hal yang ajaib, Tuhan juga pasti akan pakai kamu. Percaya aja dah. Saya bilang, Ko Handi, ya Tuhan kalau bisa memakai saya, maka juga Tuhan akan memakai Ko Handi. Kan ingat kita cuma 4 orang, sekarang juga ini bisa begini. Iya sih, dia bilang katanya. Ya udah, dia doa. Apa yang terjadi, saudara? Jadi satu waktu, saudara, Tuhan menjawab doanya. Ya. Jadi ada salah satu jemaat yang punya tante gitu, saudara, itu di Papua. Dan anaknya ini, saudara, anak tantenya ini mau ke Jakarta, belum pernah ke Jakarta, saudara. Ya, jadi tantenya bilang, tolongin dong, temenin dia, nanti jangan dia ditipu orang, tadi kerjaan orang lagi di Jakarta katanya. Oh ya udah, mau berapa lama, tante? Oh 2 minggu kali. Oh gini ya, saya kan kerja tante, jadi saya nggak bisa. Saya minta tolong sama pendeta saya ya, bisa tolongin dia. Iya sekalian supaya dia diinjilin katanya, supaya juga dia bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan juga. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu dikirim, dilayani 2 minggu selesai, lalu juga ini orang tuanya ini, tantenya ini telepon kepada pendeta ini, Ko Handi ini. Dia bilang, Ko Handi, terima kasih ya Pak Pendeta Handi, terima kasih. Ini juga sudah juga tolongin anak saya sudah 2 minggu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia kata, ada pergumulan apa sih katanya? Oh dia bilang, ya doakan aja lah supaya juga gereja kita. Enggak Pak. Saya kepengen untuk juga memberi sesuatu. Walaupun mungkin saya nggak bisa banyak gitu loh. Tapi saya sangat terkesan dengan pelayanan Bapak terhadap anak saya. Sekarang anak saya ini bisa doa pagi, mau juga untuk ikut. Dan juga sungguh-sungguh saya percaya ini ada perubahan dalam hidup dia. Ya, boleh gak saya memberkati juga? Nah dia cerita, saudara, ya pergumulan kami lagi bergumul untuk juga beli tanah sama juga tempat ibadah yang kami sekarang beribadah. Ya, dia katakan, udah Pak katanya DP aja, besok saya transfer deh ya katanya. Dia bilang, ini orang gak pernah ketemu, gak pernah ini kok bisa ngomong begitu gitu loh. Dia pikir ini main-main apa enggak, ntar kalau juga kita udah bilang iya udah tanda tangan, tau dia gak DP bagaimana gitu kan. Nah itulah pikiran manusia, saudara. Tapi Tuhan itu ajaib. Ada amin? Tuhan mau jadikan kita saksinya. Ya, singkat cerita, saudara, dia tanda tangan dan saudara itu ditransfer berapa minggu sampai itu selesai. Ya, saya nggak tahu 1, berapa begitu loh, atau 2 miliar berapa gitu. Ya, tapi sekarang dia melayani di Cengkareng. Ya, sangat luar biasa. Ada amin? Ada amin? Saudara, percayalah. Coba slide berikutnya. Dengan kuasa yang diberikan ini, saudara, maka hal-hal yang ajaib akan terjadi di atas hidup saudara. Ya, Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Di tempat yang orang lain mungkin juga berpikir itu tidak mungkin, maka Tuhan akan memakai saudara. Saya berdoa di tempat ini juga supaya saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus juga Tuhan akan memberkati hidup saudara. Ada amin? Ada amin? Jemaat ya, yang ada satu jemaat ini dia sudah bersaksi juga kepada saya, dikatakan, aduh puji Tuhan loh.
Masih ingat ya Pak Sofian katanya, dulu kan kami jualan kelontong, lalu Tuhan juga suruh beli gunung. Nah sekarang kami kan sudah beli gunung, ada 247 hektar di situ. Ya, dan sekarang saudara tahu, karena kereta api cepat Jakarta-Bandung, nah itu lewatin dia punya tanah saudara. Ya, dan dikatakan karena ini sudah 3 tahun, jadi harga NJOP-nya itu naik 10%. Ya, pemerintah ini fair sekali saudara. Ya, dan ini akan ganti untung. Saya nggak tahu juga berapa banyak yang dipakai, tapi saya percaya saudara. Ada juga jemaat juga satu lagi saudara. Karena Bocimi, ya Bogor, Ciawi, Sukabumi itu saudara. Itu juga dia sampai dapat 40 miliar saudara. Ya, ganti untung sebab. Dan memang itu banyak juga orang-orang di desa itu yang tiba-tiba dapat duitnya bisa 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Sampai juga dikasih tahu, kaget meninggal saudara. Ya, karena nggak pernah dapat duit. Segitu, memang ini pemerintah kita sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Ada amin saudara? Loh, kalau saja Tuhan saja juga sudah pakai pemerintah untuk memberkati, sekarang kita percaya juga Tuhan yang adalah Tuhan ini akan lebih berkuasa lagi. Ada amin? Ya nggak ada itu yang namanya juga kesusahan. Sebab dikatakan sungai-sungai di padang belantara. Buat orang lain itu aduh itu mah udah nggak mungkin deh. Tapi Tuhan kita itu adalah mungkin. Ada amin? Percaya saudara ya. Slide berikutnya Yohanes 14, 12, 14. Ini janji Tuhan. Aku berkata kepadamu. Ya, Tuhan berkata kepada siapa? Coba baca baik-baik. Ditujukan kepada siapa? Coba 1, 2, 3 kita baca ayat berikutnya. Dikatakan apa? Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Berarti saudara orang percaya kan nih? Hah? Ada yang percaya kepada Tuhan yang lain? Enggak boleh ya. Cuman satu Tuhan itu. Enggak ada juru selamat selain Tuhan Yesus. Ada amin? Ini berkat buat kita. Ya, kepada saudara yang percaya katanya dikatakan apa? Dan katanya apa? Barang siapa apa? Sesungguhnya. Oh, ayat sebelumnya 14 12. Ah, jangan diganti dulu ya. Terlalu semangat ini yang bagian belakang ini saudara. Ia akan melakukan juga katanya apa? Pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Makanya Tuhan Yesus itu wanti-wanti saudara untuk tunggu di Yerusalem. Karena kuasa ini, saudara yang percaya kuasa Tuhan itu ada dalam dirimu. Haleluya. Ada amin. Karena supaya juga engkau harus buat jalan di padang gurun. Haleluya. Sungai-sungai di padang belantara. Itu pekerjaan yang sulit. Memang sulit. Bahkan juga tidak mungkin. Tapi Allah beri kuasa itu supaya saudara bisa, makanya dikatakan tadi, udah tahu belum? Ada sesuatu yang baru yang sedang tumbuh di dalam diri saudara. Imanmu, percayamu, ya penyerahanmu itu pasti saudara. Kalau saudara juga berani menyerahkan dirimu, Allah akan melakukan lebih dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Ada amin? Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya juga Bapa dipermuliakan. Jadi ini persoalannya karena lewat apa yang kau kerjakan itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini jaminan yang Tuhan beri. Saya saksikan lagi saudara, ini kakak ipar saya. Yaitu bagaimana juga dia ini saudara karena dia adalah jadi koko istri saya ini, kakak istri saya ini sudah meninggal saudara. Jadi tinggal istrinya dengan 3 anaknya. Ya puji Tuhan saudara, juga ada berkat di mana juga anak-anaknya ini bisa sekolah sampai juga menyelesaikan di universitas. Ya, jadi kita juga bilang udahlah untuk ini ya apa yang ada ya kita juga mau bantu. Ya kita semua memang bantu saudara. Puji Tuhan kami keluarga besar. Ya saling tolong menolong lah saudara ya di dalam hal ini. Nah kita percaya kalau kita sehati sepakat itu berkat itu selalu ada. Ada amin. Mazmur 133 mengatakan urapan ada, berkat ada dan kita juga akan jadi kesaksian ya. Ini firman Tuhan benar-benar ya. Jadi ini terjadi.
Dan luar biasa saudara. Ya, jadi memang ini rumah yang ada ini saudara, yang warisan daripada mama. Ini saudara memang sudah bocor sana bocor sini. Ya, dan waktu dia juga bilang, aduh ini kelihatan kayaknya kalau juga dibongkar atau mungkin mau direnovasi, mau dibetulin, mau berapa duit gitu, wah nggak nyanggup. Aduh, ya memang waktu peninggian, saudara, karena juga itu di daerah industri, dulu kan juga Gunung Sari itu, wah banjirnya bukan main saudara. Ya, kita juga yang ambil bagian. Ya, tapi saya bilang, waduh, kalau juga untuk renovasi besar-besaran ini butuh kasih karunia, saya bilang, ya udahlah, sosok berdoa aja lah. Ya, kakek iparnya. Ini saya bilang berdoa. Memang dia rajin saudara, memimpin juga persekutuan di rumah tangga gitu loh saudara ya. Dan juga dia cuma dagangnya dagang bolu saudara, online ya. Jadi saudara tahu lah mau berapa truk gitu kan. Bolunya kalau dia juga mau butuh untuk juga. Sebab kalau direnovasi, di total saudara nggak bisa renovasi. Udah dilihat saudara, ini mesti dibangun ya. Puji Tuhan kami bilang udahlah kita menyerahkan hak. Yang pertama, semua yaitu istri saya dengan juga saudara-saudara yang lain menyerahkan hak untuk udah ini ditulis aja atas nama sosok. Ya. Nah, lewat itu saudara, kakak ipar dia. Jadi saya punya kakak ipar, ini punya kakak ipar saudara. Ini dia bilang, "Ya udah kalau sudah itu atas nama kamu, ya. Udah hitung aja katanya, ya. Berapa buat renovasinya?" Nah, rupanya saudara nggak bisa memang direnovasi. Mesti dibongkar habis saudara. Ya, karena udah bocor sini, ya sudah berapa tahun itu saudara. Ya, dan memang saya lihat ya memang semuanya sudah tua saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan mencukupkan semuanya. Dia tidak bayar satu peser pun. Dan kakak iparnya ini saudara bilang gini, udah gak apa-apa katanya. Gua sih cuma target ratusan juta katanya ya. Wih, ini lewat ya rupanya ya. Eman ini katanya. Ya udah katanya gak apa-apa ya. Saya beresin semuanya katanya. Puji Tuhan. Ada amin saudara? Ya, ayo harapkan yang besar. Ya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Kalau saudara percaya, tidak ada perkara yang mustahil dalam tangan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Nah, Yohanes pasal 5 sekarang. Nah, boleh slide berikutnya. Sekarang kita akan membawa orang ini. Karena saudara, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Ya, kuasa yang pertama saudara apa? Ini ajaib loh saudara. Saudara itu diberi kuasa. Kalau ada orang yang percaya kepada saudara, saudara bisa memindahkan orang loh. Dari mereka itu hidup dalam maut, hidup dalam kehidupan yang kekal. Yohanes pasal 5:24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lihat ya. Engkau berkuasa loh saudara. Ya. Sebab apa yang kau ikatkan di bumi ini akan terikat di surga. Haleluya. Haleluya. Ya, makanya setan itu takut sama saudara. Kalau saudara berani. Ya, tapi kalau saudara takut, ya habislah sama setan gitu kan. Makanya mulai sekarang jangan takut sama setan. Haleluya. Ada amin? Karena Tuhan sudah memberi kuasa. Kuasa untuk kita bisa memindahkan orang loh. Dari maut kepada hidup. Nah, ini berita yang harus kita sampaikan. Berikutnya, bukan saja itu loh. Kita ini diberi kuasa untuk kalau orang percaya, orang yang percaya kepada pemberitaan kita itu, orang itu pun langsung nyatu sama Tuhan Yesus. Ini doa Tuhan Yesus tuh, bukan doa saya loh saudara. Ya, kalau doa saya mungkin masih juga bisa dijawab atau juga tidak dijawab. Ya. Nah, kalau doa Tuhan Yesus pasti dijawab. Dia bilang gini, dan bukan Yohanes pasal 17 ayat slide berikutnya. Yohanes 17, ya 20 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam juga aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya juga dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya juga mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Waktu kita bersatu disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Ya. Jadi saudara ini kuasa yang luar biasa. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 mengatakan dengan sangat jelas. Ini meneguhkan bahwa memang saudara dipanggil, diteguhkan untuk dipilih juga saudara. Ya. 1 Petrus pasal 2, 9 mengatakan. Baca sama-sama saya.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, apa? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara harapkan yang besar. Tidak ada kegelapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada masalah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Masalah boleh datang, tapi saudara mesti hadapi itu dengan iman. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Dan kuasa itu akan menolong saudara untuk saudara juga bisa terbang tinggi untuk mengatasi segala sesuatunya. Bagian kita apa saudara? Pegang janji Tuhan. Yesaya 43 ayat yang kedua mengatakan dengan sangat jelas. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kalau Daniel ditolong Tuhan. Karena iman percaya dia. Karena dia tidak mau goyah saudara. Dan bara api yang sudah 7 kali saudara katanya juga itu dipanaskan. Lebih dari panas yang biasa. Tapi itu tidak membakar dia. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan. Bau angusnya aja gak ada saudara. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Ada amin saudara. Nah ini. Ya, makanya saudara, ini untuk inilah kita dipilih saudara. Ya, coba saudara baca Yesaya 43 ayat 4. Bagian saudara pegang janji Tuhan. Makanya kalau saudara datang di tempat ini, saudara dengar firman Tuhan, dapatkan apa yang menjadi janji Tuhan buat hidupmu. Itu penting. Dan saudara lakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada saudara. Mengapa kita dipilih untuk dipakai menjadi juga saksi Tuhan? Yesaya 43:4 ini menjelaskan kepada kita. Oleh karena engkau ini berharga di mataku dan mulia. Engkau ini istimewa saudara. Dan aku ini mengasihi engkau. Dan aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan saya percaya bahwa juga kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sedang memberikan ini. Untuk itu saudara-saudara diberi tanda. Tandanya apa? Markus 16, 17, 18 mengatakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai daripada juga orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka juga minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini tanda orang yang percaya. Haleluya. Jadi kalau tetanggamu, karena saya lihat di viral itu, ya istri saya itu ada kasih lihat, ini orang nonton horor-horor di bioskop kerasukan saudara. Makanya believe it or not, saudara, bukannya kita gak percaya ada setan, kita percaya ada setan. Tapi kita percaya bahwa juga roh yang di dalam diri kita ini lebih berkuasa saudara. Haleluya. Ya, kalau saudara juga ada di situ, kalau ada yang kesurupan di bioskop, saudara, ini ayatnya. Haleluya. Jangan kabur saudara ya. Haleluya. Ada amin. Ya, ini firman Tuhan. Usir katanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau engkau juga punya iman, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Matius pasal 28, 18, 20 itu saudara mengatakan, Yesus berkata, segala kuasa itu yang ada di mana katanya, di bumi ini, di surga dan di bumi ini sudah diberikan. Lewat kematian Kristus, Tuhan sudah mengembalikan semua kuasa yang hilang di Taman Eden itu. Dan hari ini, saudara adalah orang-orangnya. Bagian kita apa saudara? Ya, kita mesti percaya dengan iman kita. 1 Yohanes pasal 4 mengatakan, roh yang di dalam diri kita ini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini adalah yang saudara mesti ngerti. Roh yang di dalam diri saudara itu lebih berkuasa. Makanya juga saudara, jangan saudara mau dibawa kepada juga hal-hal yang negatif. Tapi saudara mesti berpikir yang positif. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya itu untuk saudara. Bagian kita ini adalah kita mesti punya iman saudara. Percaya bahwa roh di dalam diri kita ini lebih besar. Lebih jauh lagi daripada itu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 saudara. Ini mengatakan jelas kepada kita. Kembali lagi ini dikatakan.
Baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Sebab katanya apa? Semua yang lahir dari Allah. Jadi sekali lagi. Mengalahkan dunia. Saudara lahir daripada juga Allah. Mengalahkan dunia katanya. Ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Simpel kan? Kalau saudara percaya hari ini juga ada sesuatu yang besar yang Tuhan juga akan kerjakan. Kalau ada yang sakit, saudara percaya. Kita akan makan, minum ini juga saudara. Ini kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Ini merupakan titik kontak. Memang ini bukan jimat saudara. Tapi saya percaya iman saudara ini akan mengubah apapun yang kau terima. Yang dari Tuhan ini. Untuk juga bisa menjadi berkat buat hidupmu. Haleluya. Ya. Silakan Pak Joli. Sekali lagi, saya ingin supaya juga jemaat Tuhan hari ini saudara bersuka cita. Ya, masalah memang juga tidak akan pernah berhenti. Karena saudara dan saya ini adalah orang-orang yang memang ini saudara ditarget sama setan. Tapi percayalah, roh yang ada di dalam diri saudara itu lebih besar kuasanya. Ya, iman saudara itu yang akan juga mengalahkan dunia ini. Ada amin? Iman yang bisa memindahkan gunung. Iman yang bisa juga memberhentikan daripada juga hujan. Iman yang bisa memberhentikan juga daripada juga segala sesuatu yang sedang terjadi dalam dirimu. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan hari ini adalah bagian saudara. Katakan sama-sama saya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan tangguh menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan ini saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan dengan imanmu, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya masanya. Ku terima kemenangan. Lagi, mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang dengan iman sekarang. Katakan ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Ku terima sekarang, katakan ini. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita tundukkan kepala saudara. Miliki iman yang besar yang dari Tuhan. Kalau hari ini saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, engkau juga sudah melihat kebenaran demi kebenaran. Dan kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Mari hari ini, kalau engkau juga sudah melihat kebenaran ini,
sadarilah siapa dirimu. Engkaulah saksi Tuhan. Dan lewat hidupmu, engkau akan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Lakukan Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu, supaya juga apa yang menjadi jalan-jalan-Mu untuk kami juga ini boleh dibukakan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami juga ragu-ragu, bimbang, kami tidak percaya. Tapi hari ini Tuhan, kami mau meletakkan iman percaya kami, bahwa juga tidak ada perkara yang sukar di hadapan-Mu. Yang Engkau berjanji, maka Engkau akan menggenapinya itu. Bagian kami Tuhan, kami mau percaya dan kami mau percaya dan kami mau percaya. Dan tidak bimbang lagi. Karena iman yang ada pada kami ini akan membawa kami untuk kami juga bisa berkemenangan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga berkat-Mu akan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan untuk semua pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Kita akan siapkan hati kita saudara, dan kita ingin makan perjamuan ini sama sebagaimana juga Tuhan perintahkan saudara. Setiap kali kita makan dan kita minum, kita ingat Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Ya, gunakan imanmu saudara. Ada hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Hari ini Tuhan Yesus kami bersama-sama, ya, seluruh jemaat-Mu ada di sini, dan Tuhan Yesus juga ada yang di rumah. Dan biarlah juga hari ini Tuhan Yesus kami ingin makan roti dan air anggur ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau ada berserta dengan kami. Dan biarlah juga kalau ada dosa, ada kesalahan, Tuhan kami minta ampun. Ya saudara, ya minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang saudara juga Tuhan tegur, minta ampun saudara. Supaya juga tatkala kita makan ini akan berdampak maksimal di dalam kehidupan kita. Tidak lagi ada penghalang. Di dalam nama Yesus kami juga ingin melakukan ini semua. Haleluya. Amin. Ada di antara saudara yang belum kami layani, boleh angkat tangan saudara. Belum dapat roti dan air anggur ini. Kalau sudah ada, mari kita bangkit berdiri.
Saya percaya bahwa juga ini bukan sebagai satu kebiasaan, tapi kita percaya ini ada satu berkat buat kita, saudara. Setiap kali kita makan ini, saudara, ini ada kuasanya lewat iman, saudara. Ya, itu yang tadi saya katakan. Ini bukan jimat, saudara, bukan. Tapi imanmu itu mengubahkan apa yang Tuhan juga sudah kerjakan. Ya, dan hari ini makanya dikatakan ini makanan yang sesungguhnya. Ya, memang rotinya saudara bisa beli di mana-mana. Tapi waktu imanmu bekerja itu beda. Ya, apapun kalau sudah iman bekerja itu berkat Tuhan, janji Tuhan itu akan datang kepada diri saudara. Nah, harapkan yang besar ini lewat apa yang saudara juga terima. Ya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Malam itu saudara, Tuhan Yesus mengambil roti, dia mengucapkan syukur kepada Bapaknya, lalu dia pecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku. Ya, yang sudah dipecahkan buat kita semua. Oleh karena itu saudara, mari kita ingin makan tubuh Kristus ini. Tubuh ini yang menyatukan kita. Tubuh ini juga yang membuat juga segala sesuatu kedagingan kita ini tidak berkuasa lagi. Tubuh ini juga yang akan juga memberikan kekuatan kepada kita. Kalau lewat apa yang kita makan itu saudara, sama sebagaimana juga yang Tuhan janjikan, ini adalah makanan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur, saudara. Saudara, di dunia ini tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyucikan dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, darah Yesus ini itu dicurahkan, ditumpahkan, saudara, untuk dosa-dosa kita. Sehingga saudara yang juga hari ini yang pernah melakukan dosa atau sudah melakukan dosa. Saudara, kalau saudara percaya dan saudara minta ampun sama sebagaimana janji 1 Yohanes 1:9 itu. Jika engkau mengakui dosamu, maka Tuhan akan mengampuni daripada dosamu. Hari ini, oleh karena itu saudara yang sudah juga mengakui dosamu, jangan berbuat dosa lagi. Oleh karena itu saudara kekasih, kuasa darah ini akan juga menyucikan, memulihkan, dan menyembuhkan. Karena bilur Yesus, saudara juga disembuhkan. Yesus mengambil cawan itu lalu dia berkata, ini adalah darahku. Dan Tuhan perintahkan, katakan, minumlah. Ya, mari kita minum saudara, di dalam nama Yesus ini. Kuasa yang sama 2000 tahun yang lalu itu akan berlaku kepada saudara. Hari ini kasih-Nya yang besar melimpah kepada saudara. Saudara, jangan kau tidak percaya, tapi tetaplah engkau percaya. Tuhan tidak pernah berubah. Ya, di dalam segala sesuatunya Tuhan adalah segala-galanya. Ya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima. Lagi, angkat suaramu saudara, kita naikkan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan, darimu. Ku terima sekarang, ku terima. Lagi katakan, ku terima sekarang. Lagi, sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima saudara, terima semua janji-janji Tuhan. Terima semua kuasa-Nya yang diberikan untuk menyelamatkan kita dari segala hal
kita hadapi. Allah kita ini luar biasa. Yesus, kami sungguh bersyukur padamu. Yesus, kami percaya sungguh-sungguh hanya padamu. Hanya padamu kami berseru. Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Biarlah juga datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, sama seperti juga di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kehendak-Mu yang jadi semuanya dalam diri kami. Dalam nama Yesus semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Saatnya kita juga akan bersama-sama Bapak Ibu untuk juga menyanyikan sebuah lagu untuk ulang tahun Abba Love yang ke-16 tahun. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu sama-sama berkata, Happy Birthday Abba Love Mandarin Service. Saya hitung, 1, 2, 3. Happy Birthday Abba Love Mandarin Service. Sama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kamu. Mandarin Service, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kamu. Mandarin Service, selamat ulang tahun. Mandarin Service, selamat ulang tahun. Mandarin Service, selamat ulang tahun. Kami mengundang Pak Kocer. Pagi ini, hari ini kita merayakan ulang tahun kita yang ke-16. Tadi saya duduk terus merenungkan, Tuhan, ya, Engkau sungguh baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan. Ya, menikmati firman Tuhan di tempat yang terbaik pagi hari ini, boleh mendapatkan perjamuan kudus yang oleh tadi Penatua Sofian katakan, banyak firman Tuhan itu sangat-sangat memberkati kita. Amin saudara. Saya kira ini tidaklah kebetulan kalau saudara hari ini ada di tempat ini. Ya, Tuhan begitu susah payah loh untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan dengan barang fana, tetapi dengan darahnya. Saudara, itu sangat mahal. Jadi kita harus benar-benar sungguh menghargai. Ya, kita banyak 16 tahun ini, hal-hal yang kita lalui,
Banyak sekali masalah, badai, topan, apa segala. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Amin. Saudara melihat kesetiaan Tuhan. Ya, saudara, satu saja permintaan Tuhan melalui firman-Nya tadi. Be my witness. Jadilah saksiku. Jadilah saksiku. Saudara, nggak susah. Hanya saudara, saya mau. Tuhan pasti menyertai saudara. Amin. Jadi saksiku. Setiap kali kita makan perjamuan ini, kita diharapkan oleh Tuhan, beritakanlah bahwa Tuhan akan datang lagi. Dia mati untuk kita, dia akan datang lagi. Beritakan, jadilah saksiku. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan, ya. Karena memang ini sekarang lagi pandemi, kita tidak adakan kue. Ya, biasanya ada kue, jadi kita nggak pakai tiup-tiup, nggak boleh. Oke. Tetapi kita juga mau sesuatu di dalam ulang tahun, kita juga mau makan. Akhirnya diputuskan pakai nasi kotak. Ya. Jumlahnya 120 dipesan. Ya, yang datang pas-pasan seperti itu. Saya juga. Jadi saudara ngambilnya satu ya, satu orang satu ya. Kau kasih tahu aja nih. Ada mujizat juga saudara juga harus taat. Satu orang satu Pak. Jangan bilang nanti bawa-bawa pulang ke rumah, nggak bisa saudara. Saudara yang datang di sini diberkati. Ya, oke. Baik, kita akan doa bersama. Dengan segenap hati Tuhan kami tahu, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau menjaga kami. 16 tahun sudah berlalu Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah meninggalkan gereja ini. Kami tahu Tuhan, kami juga teringat Ibu Monica yang sudah Engkau panggil kembali kepada Engkau. Kami percaya dia juga mengetahui hari ini kita sama-sama bersuka cita, baik yang di surga maupun yang di dunia ini. Saudara. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Biarlah Tuhan, satu permintaan melalui firman-Mu itu, kami mau menjadi saksi-Mu. Tolong kami Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, Engkau tebus kami dengan darah-Mu sendiri. Menunjukkan kasih-Mu yang begitu setia, tolonglah Tuhan. Tangan-Mu yang tidak meninggalkan gereja ini, senantiasa terus menopang kami semuanya. Sehingga kekeluargaan yang ada di dalam gereja ini boleh memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan menerima berkat Engkau. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat terkasih, mari kita saat ini masuk dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, segala puji, hormat dan syukur kami haturkan ke hadapan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami telah sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami juga telah menikmati perjamuan kudus untuk mengenang kasih-Mu yang besar kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan menjalankan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah siap untuk memberi. Dan suci kuduskan persembahan ini agar dapat mendukung segala pelayanan di dalam gereja ini dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu yang hari ini telah melayani kami. Berkati Pak Sofian dan keluarganya. Pakai beliau semakin ajaib dan heran lagi. Dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin.
手，一起向前走。生活中有主相伴，乐无休。天父牵我手，一起向前走。生命中有神圣情，不回头。有力量，有盼望，一主在我旁。有道路如天堂，无人能阻挡，无人能阻挡，无人能阻挡。Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami kembali mengundang Pak Hasan. Mungkin ada satu pengumuman. Hari Jumat kita ada kaum ibu ya. Jadi di Zoom, saya mohon kalian semuanya ikut karena itu bagus sekali. Walaupun itu katanya kaum wanita, kaum ibu, tapi saya pikir kalau laki-laki ikut juga boleh sih. Ya, karena kan itu kan pakai Zoom. Saya pikir memang kita itu perlu selalu dikasih firman Tuhan supaya iman kita semakin hari semakin mantap. Amin saudara. Ya, untuk mengatasi hal-hal sekarang begini ya, semakin hari kita semakin lihat dunia bukannya semakin baik saudara. Seperti yang Alkitab katakan, enggak saudara. Ya kan? Nah, terjadi perang. Benar enggak? Ya. Oke. Harga minyak naik, ya. Bukan minyak bumi, minyak goreng. Betul enggak? Jadi ya saudara jangan terlalu banyak makan kerupuk lah ya. Jadi supaya minyak gorengnya enggak habis banyak begitu. Namun ya saudara, keadaan memang tidak baik. Tetapi ingat saudara, tangan Tuhan ya sebagai orang iman percaya tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara? Ya. Jadi oleh sebab itu iman timbul dari apa? Pendengaran. Jadi walk by faith, not by sight. Jadi jalan dengan imanmu, bukan jalan dengan mata. Kalau mata lihatnya semuanya tidak meyakinkan. Tetapi di dalam firman Tuhan tadi yang disebutkan, kita harus jalan dengan iman. Amin saudara. Karena Tuhan tidak pernah dusta. Apa yang dia katakan di firman Tuhan di Alkitab itu benar adanya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Senantiasa datang dengar firman Tuhan ya. Mari kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Wali
Besar dan ajaib Engkau ya Tuhan. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau terus memelihara kehidupan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang terus memelihara iman kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan akhirnya sampai kepada Engkau di surga kembali. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau sangat baik. Hari ini kami boleh memperingati 16 tahun, itu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Engkau begitu mengasihi gereja ini. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Biar tangan-Mu terus memimpin gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan Engkau. Seluruh pengorbanan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami yang memimpin di gereja sini. Semua pekerja, semua pelayanan. Semua jemaat, Tuhan Engkau berkati. Silakan angkat kedua belah tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.